Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan, salah satunya kita gunakan untuk bertolabul ilmi. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi usul fiqih tentang istishab dan istishan. Video presentasi ini disusun oleh Alin Amirah Lutfi dan Muhammad Raub. Baik, selamat menikmati. Pada kesempatan kali ini, kami akan menerangkan materi usul fiqih tentang istishab dan istihsan. Baik, yang pertama ada pengertian istishab. Istishab secara etimologi atau secara bahasa berasal dari kata istashaba yastashibu istishaban yang bermakna menemani atau menyertai. Berasal dari wazan istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Kemudian ada istishab secara terminologi. Imam Ibnu As-Subki mendefinisikannya sebagai subutu amri fisani li subutihi fil awwali li fuqdani ma yasluhu li taghyiri. Menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan dalil yang mengubahnya. Contohnya, bila tadi pagi seseorang telah berwudu untuk melaksanakan sholat subuh, maka keadaan telah berwudu tersebut masih diperhitungkan keberadaannya pada waktu ia akan melaksanakan sholat duha. Maka ia tidak perlu berwudu kembali selama tidak ada bukti dan tanda-tanda bahwa wudunya telah batal. Imam Abu Zarrah dalam kitab usul fiqih membagi istishab ke dalam 4 hal, yaitu yang pertama istishab al-barra'ah al-asliyah. Para ulama merumuskan kaidah fikih al-aslu bara'atu zimmati. Pada dasarnya setiap orang itu terbebas dari tanggungan. Penerapan istishab ini, misalnya Ahmad mengklaim bahwa Bisri memiliki hutang sebesar 100.000, tapi Bisri tidak mengakuinya. Dalam hal ini yang dimenangkan adalah pihak Bisri, sebab pada dasarnya Bisri terbebas dari tanggungan kepada Ahmad, kecuali jika Ahmad mampu mengajukan bukti yang memperkuat pengajuannya. Yang kedua, istishab al-ibahah al-asliyah, yakni istishab yang didasarkan atas hukum asal, yaitu mubah. Dari istishab ini, para ulama menetapkan kaidah al-aslu fi syai'i al-ibahatu hatta yadullu ad-dalilu 'ala tahrimi. Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Contohnya, seekor jerapah tidak dijelaskan status halal haramnya dalam Al-Quran maupun hadis. Di sisi lain, hewan ini tidak memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh hewan-hewan yang telah dijelaskan hukum keharamannya. Berdasarkan hal ini, ulama menghalalkan jerapah. Kemudian, yang ketiga, istishab al-hukmi, yaitu menetapkan hukum yang sudah ada dan berlaku pada masa lalu sampai sekarang, hingga ada dalil lain yang mengubahnya. Istishab al-hukmi ini melahirkan kaidah fikih al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Pada dasarnya, sesuatu yang telah memiliki kepastian hukum tertentu
ditetapkan sebagaimana keadaan hukum semula. Penerapan istishab al-hukmi dalam hukum Islam, misalnya seseorang hendak berpuasa kemudian ia makan sahur, namun ia ragu apakah sewaktu makan sahur masih tersisa waktu sahur ataukah sudah masuk waktu puasa. Dalam kasus ini, puasa tersebut ditetapkan sebagai puasa yang sah, sebab ia meyakini bahwa waktu itu merupakan waktu sahur. Yang keempat, istishab al-wasfi, yaitu istishab yang didasarkan pada anggapan masih tetapnya sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Misalnya, sifat hidup yang dimiliki seseorang yang hilang tetap dianggap masih ada sampai ada bahwa ia telah wafat. Istishab keempat ini memunculkan kaidah fikih yang berbunyi al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kemudian ada fungsi dari istishab. Seorang ulama terkemuka bernama Ibnu Rushd menegaskan bahwa jumlah ayat Al-Quran dan hadis terbatas, sedangkan problematika kehidupan manusia tidak terbatas. Karenanya para ulama dituntut untuk berijtihad guna mengawal hukum Islam agar senantiasa dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman. Salah satunya instrumen dalam berijtihad adalah dengan istishab. Kemudian ada kehujahan istishab. Para ulama usul fiqih berbeda pendapat tentang kehujahan istishab. Di antaranya, pertama, menurut mayoritas mutakalimin atau ahli kalam, istishab tidak bisa dijadikan dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Demikian pula untuk menetapkan hukum yang sama pada masa sekarang dan yang akan datang, harus pula berdasarkan dalil. Alasan mereka mendasarkan hukum pada istishab merupakan penetapan hukum tanpa dalil, sekalipun suatu hukum telah ditetapkan pada masa lampau dengan suatu dalil. Namun untuk memberlakukan hukum itu pada masa yang akan datang diperlukan dalil yang lain. Istishab menurut mereka bukan dalil, karena menetapkan hukum yang ada di masa lampau berlangsung terus sampai masa yang akan datang. Kehujahan istishab yang kedua, menurut mayoritas Hanafiyah, khususnya mutaakhirin atau generasi belakangan, istishab bisa menjadi hujjah untuk menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya dan menganggap hukum itu tetap berlaku pada masa yang akan datang, tetapi tidak bisa menetapkan hukum yang akan ada. Alasan mereka, seorang mujtahid dalam meneliti hukum suatu masalah yang sudah ada, punya gambaran bahwa hukumnya sudah ada atau sudah dibatalkan. Akan tetapi tidak mengetahui atau tidak menemukan dalil yang menyatakan bahwa hukum itu telah dibatalkan. Dalam kaitan ini, mujtahid tersebut harus berpegangan pada hukum yang sudah ada, karena dia tidak mengetahui adanya dalil yang membatalkan hukum itu. Namun demikian, penetapan ini hanya berlaku pada kasus yang sudah ada hukumnya dan tidak berlaku pada kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya, istishab hanya bisa dijadikan hujjah untuk mempertahankan hukum yang sudah ada selama tidak ada dalil yang membatalkan hukum itu, tetapi tidak berlaku untuk menetapkan hak yang baru muncul. Kemudian, kehujahan istishab yang ketiga, dari kalangan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syiah berpendapat bahwa istishab bisa menjadi hujjah secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada selama belum ada dalil yang mengubahnya. Alasan mereka adalah sesuatu yang telah ditetapkan pada masa lalu selama tidak ada dalil yang mengubahnya, baik secara qat'i maupun zanni, maka semestinya hukum yang telah ditetapkan itu berlaku terus-menerus, karena diduga keras belum ada perubahannya. Apabila tidak demikian, maka bisa membawa akibat tidak berlakunya seluruh hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah.
Selanjutnya, materi istihsan akan dijelaskan oleh Teh Alina. Istihsan. Pengertian istihsan. Istihsan menurut bahasa adalah menganggap sesuatu itu baik, memperhitungkan sesuatu lebih baik, mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu. Sedangkan istihsan menurut istilah adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan kias jali yang jelas kepada ketentuan kias khafi yang samar, atau ketentuan yang kulli umum kepada ketentuan yang sifatnya istisna'i pengecualian, karena menurut pandangan mujtahid itu adalah dalil yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut. Macam-macam istihsan. Ulama Hanafiyah membagi istihsan menjadi 6 macam, yaitu 1. Istihsan bil annas. Istihsan berdasarkan ayat atau hadis, yaitu penyimpangan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan kias kepada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan nas Alkitab dan Sunnah. Contoh, dalam masalah wasiat. Menurut ketentuan umum, wasiat itu tidak boleh karena sifat pemindahan hak milik kepada orang yang berwasiat ketika orang yang berwasiat tidak cakap lagi, yaitu setelah ia wafat. 2. Istihsan bi al-ijma. Istihsan yang didasarkan kepada ijma, yaitu meninggalkan keharusan menggunakan kias pada suatu persoalan karena ada ijma. Hal ini terjadi karena ada fatwa mujtahid atas suatu peristiwa yang berlawanan dengan pokok atau kaidah umum yang ditetapkan, atau para mujtahid bersikap diam dan tidak menolak apa yang dilakukan manusia yang sebetulnya berlawanan dengan dasar-dasar pokok yang telah ditetapkan. Misalnya, dalam kasus pemandian umum, menurut kaidah umum, jasa pemandian umum itu harus jelas, itu harus berapa lama seseorang harus mandi dan berapa liter air yang dipakai. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan, maka akan menyulitkan bagi orang banyak. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa boleh menggunakan jasa pemandian umum sekalipun tanpa menentukan jumlah air dan lamanya waktu dipakai. 3. Istihsan bi al-qiyas al-khafi. Istihsan berdasarkan kias yang tersembunyi, yaitu memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum kias yang jelas kepada ketentuan kias yang samar, tetapi keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan. Misalnya, dalam wakaf lahan pertanian, menurut kias jali, wakaf ini sama dengan jual beli karena pemilik lahan telah menggugurkan hak miliknya dengan memindah tangankan lahan tersebut. Oleh sebab itu, hak orang lain untuk melewati tanah tersebut atau mengalirkan air ke lahan pertanian melalui tanah tersebut tidak termasuk ke dalam akad wakaf itu, kecuali jika dinyatakan dalam akad. Dan menurut kias al-khafi, wakaf itu sama dengan akad sewa-menyewa karena maksud dari wakaf itu adalah memanfaatkan lahan pertanian yang diwakafkan. Dengan sifat ini, maka seluruh hak melewati tanah pertanian itu atau hak mengalirkan air di atas lahan pertanian tersebut termasuk ke dalam akad wakaf, sekalipun tidak dijelaskan dalam akad. 4. Istihsan bi al-maslahah. Istihsan berdasarkan kemaslahatan. Misalnya, kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Menurut kaidah umum, seseorang dilarang melihat aurat orang lain, tapi dalam keadaan tertentu, seseorang harus membuka bajunya untuk didiagnosa penyakitnya. Maka untuk kemaslahatan orang itu, maka menurut kaidah istihsan, seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang berobat kepadanya. 5. Istihsan bi al-urf. Istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum, yaitu penyimpangan hukum yang berlawanan dengan ketentuan kias karena adanya urf yang sudah dipraktikkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat. Contohnya,
seperti menyewa wanita untuk menyusukan bayi dengan menjamin kebutuhan makanan, minum, dan pakaiannya. 6. Istihsan bi'al darurah. Istihsan berdasarkan darurah, yaitu seorang mujtahid meninggalkan keharusan pemberlakuan kias atas sesuatu masalah karena berhadapan dengan kondisi darurat, dan mujtahid berpegang kepada ketentuan yang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemudaratan. Misalnya dalam kasus sumur yang kemasukan najis. Menurut kaidah umum, sumur tersebut sulit dibersihkan dengan mengeluarkan seluruh air dari sumur tersebut, karena sumur yang sumbernya dari mata air sulit dikeringkan. Kan tetapi ulama Hanafiyah mengatakan bahwa dalam keadaan seperti ini, untuk menghilangkan najis tersebut cukup dengan memasukkan beberapa galon air ke dalam sumur itu, karena keadaan darurat menghendaki agar orang tidak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan air untuk ibadah. Kehujahan istihsan. Adapun kehujahan istihsan menurut para ulama antara lain: 1. Ulama Hanafiyah. Abu Zahrah berpendapat bahwa Abu Hanifah banyak sekali menggunakan istihsan. Begitu pula dalam keterangan yang ditulis dalam beberapa kitab usul yang menyebutkan bahwa Hanafiyah mengakui adanya istihsan. Bahkan dalam beberapa kitab fikihnya banyak sekali terdapat permasalahan yang menyangkut istihsan. 2. Ulama Malikiyah. Asy-Syatibi berkata bahwa sesungguhnya istihsan itu dianggap dalil yang kuat dalam hukum sebagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Begitu pula menurut Abu Zahrah bahwa Imam Malik sering berfatwa dengan menggunakan istihsan. 3. Ulama Hanabilah. Dalam beberapa kitab usul disebutkan bahwa golongan Hanabilah mengakui adanya istihsan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Amudi dan Ibnu Hazib. Akan tetapi Al-Jalal Al-Mahalli dalam kitab Syarh Al-Jam Al-Jawami mengatakan bahwa istihsan itu diakui oleh Abu Hanifah, namun ulama yang lain mengingkarinya, termasuk di dalamnya golongan Hanabilah. 4. Ulama Syafi'iyah. Golongan Asy-Syafi'i secara masyhur tidak mengakui adanya istihsan, dan mereka betul-betul menjauhi untuk menggunakan dalam istinbat hukum dan tidak menggunakannya sebagai dalil. Bahkan Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang menggunakan istihsan berarti ia telah membuat syariat. Beliau juga berkata, segala urusan itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada yang menyerupainya, sehingga dibolehkan menggunakan kias, namun tidak boleh menggunakan istihsan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyajian dan penyampaian materi terdapat banyak kesalahan. Ditutup saja dengan doa. Subhana rabbika rabbil izzatil amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.